Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dava, mahasiswa semester 5 Teknologi Pangan Angkatan 2018 Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Nah, pada video kali ini kita akan membuat es krim yang tidak hanya sekedar es krim, namun es krim yang cukup terkenal, bahkan banyak sekali disenangi oleh berbagai macam kalangan masyarakat di Indonesia, yaitu es krim McFlurry Oreo. Nah, kalian sudah bisa nih untuk membuat sendiri di rumah tanpa kalian harus pergi ke McDonald. Terutama pada masa-masa pandemi seperti ini, lebih baik kalian tetap di rumah saja, jaga kesehatan dan tetap patuhi apa yang sudah diberikan oleh pemerintah seperti protokol-protokol kesehatan dan stay healthy and keep clean. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut ke video pembuatan, saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai es krim. Jadi es krim ini merupakan makanan yang bernilai gizi tinggi, di mana banyak digemari oleh kalangan masyarakat, entah itu dari anak-anak, remaja, dewasa, laki-laki atau perempuan. Nah tentunya hal ini dikarenakan rasanya yang cenderung manis dan juga dapat dijadikan sebagai pelepas dahaga. Nah es krim ini juga diatur oleh SNI syarat mutunya pada SNI nomor 0137131995. Nah banyak manfaat dari es krim sebenarnya yang mungkin jarang kita tahu. Di antaranya yang pertama adalah es krim ini dapat memperbaiki mood kita, di mana es krim akan merangsang naiknya hormon serotonin yang ada dalam tubuh kita. Terus yang kedua, berdasarkan penelitian yang ada di Jepang, apabila kita sarapan dengan es krim, maka diklaim otak kita akan lebih waspada pada hari itu. Nah, terus selain itu juga es krim ini dapat memberikan energi instan karena tentunya di dalam es krim ini mengandung banyak gula. Nah, itu beberapa manfaatnya. Langsung saja kita lihat nih bagaimana proses pembuatannya. Yang pertama kita siapkan alat dan bahannya. Bahan-bahan yang digunakan adalah 2 buah susu UHT full cream 500 ml, 1 saset susu kental manis, 1 bungkus Oreo original yang besar, tepung maizena, gula pasir, dan SP atau emulsifier. Oke, bentar. Sebelum kita lanjut ke video proses pembuatannya, saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai bahan-bahan yang kita gunakan. Yang pertama, bahan baku yang kita gunakan adalah susu UHT full cream. Ya, susu sapi ultra high temperatur full cream. Nah, aku mau jelasin dikit nih mengenai susu UHT. Jadi susu UHT atau ultra high temperatur merupakan produk susu segar yang disterilkan pada suhu lebih dari 136 derajat Celcius selama sekitar 4 detik. Nah, selain itu, susu yang kita gunakan juga susu sapi full cream, di mana susu sapi full cream ini memiliki kandungan lemak yang lebih tinggi, sehingga ini akan berdampak pada tingkat atau daya overrun es krim. Nah, adanya lemak dalam adonan es krim ini juga akan membantu menstabilkan pemerangkapan gelembung udara dalam adonan es krim dengan menempel pada permukaan gelombang udara tersebut. Oke, kita lanjut. Lalu kita timbang tepung maizena yang akan kita gunakan, dan setelah itu dilanjut dengan menimbang gula pasir sesuai dengan yang kita butuhkan. Kemudian tepung maizena kita larutkan dengan memasukkan tepung maizena ke dalam panci dan ditambahkan air secukupnya. Aduk tepung maizena beserta air hingga larut. Nah, penggunaan tepung maizena dimaksudkan agar adonan es krim mengental serta akan memperbaiki tekstur dan daya leleh es krim. Kemudian selanjutnya kita potong kemasan susu UHT dan masukkan ke dalam panci yang berbeda.
Lalu setelah itu kita masukkan 1 saset susu kental manis, selalu aduk-aduk hingga rata. Setelah rata, kita masukkan gula pasir yang telah kita timbang tadi, lalu kita aduk rata hingga semua komponen larut. Penambahan gula akan menghalangi pembentukan kristal es yang besar ketika pembentukan produk di freezer dan membuat tekstur es krim menjadi lembut. Lanjut. Setelah semua larut, kemudian nyalakan api kompor dan panaskan adonan yang tadi hingga terlihat mulai mendidih. Setelah terlihat mulai mendidih, dapat kita masukkan tepung maizena yang tadi telah kita larutkan dengan air. Lalu aduk-aduk terus sembari dipanaskan dengan api kecil hingga susu akan mendidih. Setelah mendidih, kita matikan kompornya. Nah, penggunaan api kecil dan terus diaduk pada saat proses perebusan dimaksudkan agar susu tidak mudah pecah dan adonan dapat tercampur secara merata. Next. Dan kita freezer adonan selama kurang lebih 7 jam. Adonan yang dimasukkan ke freezer ini bertujuan untuk terjadinya proses hardening atau pengerasan pada adonan. Semakin cepat proses pengerasannya, maka akan menghasilkan tekstur es krim yang lembut dan kristal es yang kecil. Setelah 7 jam di dalam freezer, lalu kita keluarkan adonan tadi dan dapat kita lihat teksturnya adalah seperti ini. Nah, kemudian kita pisahkan antara krim dan kepingan Oreo-nya. Setelah itu masukkan kepingan Oreo ke dalam plastik, lalu kita tumbuk-tumbuk hingga Oreo menjadi bubuk-bubuk kasar. Adonan yang tadi telah dikeluarkan di freezer kita kerok dan kita pindahkan ke dalam baskom untuk persiapan kita mixer. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencairkan SP, di mana SP yang telah kita punya kita panaskan hingga mencair seperti di video berikut ini. Setelah mencair, maka siapkan adonan tadi dan masukkan emulsifier atau SP yang telah cair. Lalu dimixer adonan bersama SP dengan kecepatan tinggi. Setelah itu masukkan bubuk Oreo yang tadi telah kita buat. Lalu kita mixer lagi dengan kecepatan tinggi. Mixer di antara waktu 10 hingga 15 menit. Pemixeran bertujuan untuk terjadinya proses agitasi pada es krim, di mana akan mengembangnya volume adonan pada es krim dikarenakan terperangkapnya udara di dalam campuran adonan es krim. Pemberian emulsifier ditujukan untuk mengikat air agar berikatan dengan lemak. Nah, hal ini akan membentuk es krim yang mempunyai daya kembang yang bagus. Setelah itu, masukkan adonan yang telah dimixer dan dicampur ke dalam kemasan yang telah kita siapkan. Lalu tak lupa dengan memberikan topping yaitu bubuk Oreo di atas adonan es krim yang telah kita tuangkan. Setelah itu kita tutup kemasan dengan menggunakan penutup. Lalu setelah itu masukkan kembali adonan-adonan yang telah berada di packaging ke dalam freezer. Freezer selama kurang lebih 2 jam. Setelah 2 jam bisa kita lihat, kita keluarkan dari freezer dan inilah tekstur yang akan kita dapatkan. Nah, setelah itu es krim McFlurry Oreo dapat kita nikmati. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja video pada kali ini. Nantikan next konten bersama saya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe serta nyalakan lonceng pemberitahuannya. See you when I see you.
Stay healthy and keep clean. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.